Halo Bingsu The Movie Lovers, penasaran gak nih episode keempat dari drama Perfect Family? Without any further ado, check it out. 방인 이 방이니? Scene diawali ketika Sun Hye masuk rumah dan dikagetkan dengan keberadaan ibunya. Ibunya menanyakan, apakah kamu bertemu dengan laki-laki di luar? Sun Hye menjawab, apakah dia kerabat kita? Lalu ibunya mengatakan, dia sering datang waktu kecil. Apakah kamu tidak mengingatnya? Sun Hye pun izin pamit untuk beristirahat di kamar dan memikirkan perkataan orang tersebut untuk berhati-hati dengan ayah dan ibu angkatnya. Lalu dia pergi ke kamar yang harusnya tidak dia datangi, yaitu kamar rahasia selama ini. Dia menuju kamar tersebut dan membuka pintunya. Ternyata pintunya dikunci. Lalu muncullah orang tua Sun Hye dari belakang Sun Hye. Di pagi hari saat di sekolah, Sun Hye sedang melamun di jendela. Hyung Hyo datang dan menanyakan keadaannya. Lalu Sun Hye meminta bantuan Hyung Hyo karena mereka ingin pulang lebih awal dan mereka mendapatkan izin dari wali kelasnya. Setibanya di rumah, mereka buru-buru sekali. Sun Hye masuk ke kamar dan ternyata kamar yang dimasukin Sun Hye adalah kamar ayahnya. Sun Hye mencari kunci, dia mencari dimanapun letaknya, mencari di dapur, mencari di kamar mandi, dan akhirnya dia menemukan kunci tersebut di kamar mandi. Sun Hye melancarkan aksinya, namun semua kunci dicoba tidak satupun yang sesuai dengan kunci kamar rahasia yang dituju Sun Hye. Hyung Hyo yang gugup menunggu orang tua Sun Hye di depan rumah. Dia dikagetkan dengan Sun Hye, dan Sun Hye meminta bantuan lagi untuk membawa tangga ke jendela kamar rahasia di lantai 2. Sun Hye mencoba membuka jendela, lalu tiba-tiba mobil ayahnya datang. Hyung Hyo mencegat ayahnya dengan menampilkan adegan bernari. Hyung Hyo menari di depan ayahnya sampai ketika ibunya datang. Hyung Hyo bertingkah kakinya kram, dan dia pun bertingkah dia terjatuh. Sedangkan Sun Hye telah berhasil masuk ke kamar dan melihat-lihat kamar rahasianya. Lalu dia mengambil foto dari kamar tersebut. Setelah beberapa saat, ibu ayah Sun Hye masuk ke kamar mencari Sun Hye. Ibu Sun Hye yang khawatir keberadaan Sun Hye karena tidak ada di kamar. Dengan sigap ayahnya memeriksa keberadaan Sun Hye di kamar rahasia. Tiba-tiba Sun Hye muncul dan datang dari kamar mandi. Ibunya pun lalu memeriksa kamar mandi dan dia pun lega, ternyata dia tidak berbohong. Namun setelah memeriksa tempat baju kotor, tidak ada baju kotor Sun Hye, dia pun mulai curiga. Akhirnya telah sampai di kamar Sun Hye mengeluarkan sebuah foto. Di malam hari ketika ibu Sun Hye mempersiapkan masakan, Sun Hye datang dan ingin membantunya. Sun Hye menanyakan tentang kerabat ayahnya. Dia menanyakan kenapa mengadopsi aku dan kenapa tidak mengadopsi orang lain atau anak laki-laki saja. Ibunya pun marah dan Sun Hye pergi ke kamarnya lagi. Di malam hari saat orang tua Sun Hye membicarakannya, ibunya khawatir jika Sun Hye akan mengetahui sesuatu. Ayahnya pun bilang akan merencanakan rencana kedua. Tanpa pengetahuan orang tua Sun Hye pun mendengar di balik pintu kamar orang tuanya. Di keesokan harinya, Sun Hye pun pergi ke rumah neneknya dan Hyung Hyo ingin membantu Sun Hye. Tiba-tiba, sampailah di depan rumah neneknya. Penjaga rumah muncul di belakang mereka. Mereka dipersilakan masuk dan menemui neneknya. Hyung Hyo belum mengetahui bahwa itu rumah neneknya Sun Hye. Sun Hye memanggil dia nenek, namun nenek Sun Hye tidak mau dipanggil nenek oleh Sun Hye. Nenek itu marah karena Sun Hye menunjukkan foto keluarganya bersama seorang anak laki-laki. Sun Hye meminta penjelasan kenapa ada anak laki-laki di keluarganya. Dia meminta informasi kepada neneknya. Neneknya pun marah hingga menjatuhkan vas bunga dan mereka pun diusir dari rumah neneknya. Saat perjalanan pulang, Hyung Hyo memberikan roti untuk makan siang Sun Hye. Hyung Hyo mencurahkan isi hatinya karena semua kejadian aneh setelah Suyung datang. Hyung Hyo menggendong Sun Hye lalu dia memberikan permen kepada Sun Hye. Mereka berjalan romantis menuju rumah. Lalu Shin kembali ke masa kecil Sun Hye yang berulang tahun mendapatkan kado buku harian dari orang tua Sun Hye. Ayah Sun Hye menyuruh Sun Hye untuk menuliskan semua kejadian di buku harian tersebut. Sun Hye kecil menuliskan kejadian yang terjadi di sekolah.
Orang tua Sun Hye yang melihat Sun Hye sedih saat pulang merasa khawatir. Mereka mengecek kamar Sun Hye dan membaca buku hariannya. Di pagi harinya, kejadian yang aneh terjadi. Kejadian tragis kepada Gyeongmi. Di keesokan harinya, Sun Hye pamit untuk jalan-jalan bersama Yongyu. Yongyu menunggu Sun Hye di depan rumah. Lalu Sun Hye melihat mereka pergi. Ibu dan ayah Sun Hye melihat mereka pergi, lalu masuk ke kamar Sun Hye dan mengecek komputer Sun Hye. Dia melihat riwayat pencarian Sun Hye dan membuka berangkas Sun Hye. Mereka membaca diary-nya dan mengetahui isi hati Sun Hye. Dan ternyata Sun Hye memberitahukan semua yang terjadi kepada Yongyu. Kejadian sebelum kebakaran di rumah Gyeongho. Lalu Yongyu pun mengatakan, bisa saja Soyoung yang membakarnya. Sun Hye pun mengelak bahwa bukan Soyoung pelakunya. Lalu dia meminta Yongyu untuk melaporkan ke polisi. Sun Hye berlalu pergi dan mengatakan kita tidak akan berteman lagi. Di pagi hari di jam pelajaran, Sun Hye mendapatkan pesan dari Soyoung yang berisi, aku ada di depan sekolah sekarang. Apakah kamu bisa keluar? Aku sangat takut. Tiba-tiba, jam pelajaran selesai. Sun Hye berlari menuju pagar sekolah dan mencari-cari Soyoung. Dia menelpon Soyoung tapi tidak aktif nomornya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus Shallow Bingsu the Movie. Don't forget to like, share, and subscribe bestie. Thank you for watching.